Ini sekalian lihat kan, yang ini tadi tuh kayak glow-glow gitu. Aku sih suka semua ya. Soalnya semuanya itu cocok gitu loh di aku. Hai, thank you udah klik video ini. Nah, di video kali ini aku mau review beberapa produk baru yang baru aja launching di bulan April. Tapi review produk barunya ini aku bakalan bagi jadi beberapa part video YouTube ya. Karena produknya ada beberapa dan banyak dan gak mungkin semuanya aku masukin jadi satu video karena bakalan lama banget. Kalian juga pasti gak nyaman nontonnya. Jadi di video pertama ini aku bakalan akan nge-review 6 produk dulu ya. Nah, jadi di awalnya aku mau kasih tahu kalau aku itu nggak di-endorse sama produk apapun yang aku presentasikan hari ini. Jadi semua penilaian dan review dari aku ini adalah review jujur menurut pendapat aku dan menurut pengalaman yang aku rasakan saat pakai produk itu. Nah, jadi produk-produk yang bakal aku bahas kali ini itu ada Cushions dari Bare and Bliss dan juga ada compact powder dari Bare and Bliss juga. Ada concealer dari Jekyll. Ini packagingnya cute banget sih. Nanti aku juga liatin ke kalian gimana teksturnya dia. Yang ketiga ada lip velvet dari BLP. Ini new product dari BLP ya. Dan ini warnanya bagus-bagus, cantik-cantik. Finishnya ini yang aku suka. Udah gitu ada moisturizer dari Something. Yang dia ini tuh ringan dan bisa dipakai sama semua jenis kulit menurut aku. Udah gitu yang terbaru lagi ada sunscreen dari Studio Tropic. Jadi ini pertama kalinya Studio Tropic ngeluarin sunscreen. Dan ini sunscreennya itu oke banget ya buat kulit kering sebetulnya. Oke, yang pertama mau aku bahas itu adalah moisturizer dari Something. Jadi dia ngeluarin lagi moisturizer ini yang Skin Glow. Jadi dia sebenarnya barengan sama ini tuh ada ngeluarin yang untuk berjerawat juga. Jadi dia ini lebih concern ke skin barrier sebenarnya. Nah, sebenarnya dia ini packagingnya ada yang kayak bentuknya tuh roll gitu loh. But kenapa kok aku nggak pakai yang roll? Karena menurut aku lebih higienisan pakai yang kayak gini. Tuh, kayak gini. Jadi kalau roll itu ketika udah nempel di muka dan dia ada moisturizer yang sisa di situ, terus kita pakai lagi. Kalau aku pribadi aku kurang suka gitu. Tapi aku suka nih yang kayak gini-gini. Oke, sekarang aku mau pakai. Jadi dia ini teksturnya kayak gini. Tuh. Jadi dia nggak terlalu kental dan juga nggak terlalu cair. Dan dia ini gampang loh di blendnya. Tuh. Dia nggak ada wangi apapun ya. Nggak ada wangi apapun, cuman kayak wangi gel aja. Jadi no fragrance-nya oke. Tuh lihat, muka aku yang sebelah kiri belum pakai moisturizer dan yang kanan udah pakai moisturizer. Langsung ini, dan ini tuh ringan banget. Ringan banget. Dan emang dia tuh menghidrasi. Oke, jadi aku akan bahas ya. Jadi dia tuh ada kandungan 2% alpha-arbutin. Nah, yang aku bilang tadi dia untuk mencerahkan, karena dia ada alpha-arbutinnya. Udah gitu, dia ada licorice extract. Jadi dia ada antioksidannya juga gitu. Nah, udah gitu dia tuh ada kayak 3D Aquasil Technology yang buat mengunci kelembapan skin barrier gitu. Jadi dia nggak bikin cepat kering kulit kita. Ini pas banget sih buat yang kalian yang kulitnya tuh kering kayak aku. Udah gitu dia ada white lily extract. Jadi white lily extract ini itu gunanya untuk antioksidan. Jadi white lily extract ini itu kayak akan vitamin C. Terus dia itu juga bisa menenangkan kemerahan dan juga shooting. Jadi dia tuh bisa calming juga gitu loh buat kalian yang berjerawat. Itulah kenapa aku tuh bilang kalau moisturizer ini tuh cocok buat kulit kering dan juga cocok untuk kulit berjerawat gitu. Udah gitu dia tuh ada 48% Korean rice extract yang gunanya tuh mencerahkan, menghidrasi. Terus dia tuh juga bisa anti-aging. Udah gitu dia ini finishnya kalau kalian bisa lihat nih, aku bakal zoom. Nah, finishnya dia itu agak glowing, tapi agak sedikit lengket tuh. Kalian lihat. Nah, sedikit lengket dan menurut aku ini lengketnya tuh nggak ganggu. Karena ketika kalian itu udah pakai sunscreen dan kalian udah pakai make up, dia itu nggak ganggu gitu loh. Malah menurut aku si moisturizer ini tuh kayak ngebantu make up aku tuh untuk lebih nempel lagi di muka. Dan aku tuh juga merasa bahwa si moisturizer ini tuh emang iya memberikan efek mencerahkan tuh memang iya. Karena sebelumnya itu kulit aku tuh nggak yang cerah ini gitu loh, kayak yaudah biasa aja. Dan itu kayak setelannya kamera itu harus aku tinggiin efek cerahnya. Nah sekarang aku tuh malah turunin efek cerahnya karena kayak di kamera tuh kayak jadinya keputihan kalau aku pakai settingan yang lama gitu. Jadi ini emang terbukti banget sih di aku. Nah untuk efek setelah pemakaian yang aku rasain itu adalah dia iya plump, menghidrasi iya, terus bikin agak sedikit ada glowingnya itu iya. Udah gitu moisturizing effect-nya dia menurut aku juga medium to high ya. Jadi emang setelah dipakai dia emang memberikan
peran moisturizing di kulit aku. Nah, untuk isi to blend aku bilang dia medium to high karena emang iya dia itu gampang banget di blendnya. Nah, oiliness atau terasa oily ketika dipakai menurut aku dia light to medium. Memang dia ada sedikit kayak ada oilnya, oil tintednya. Jadi dia tuh sedikit ada oilnya, kalau kalian bisa lihat kayak ada oilnya, tapi ini oilnya nggak ganggu dan nggak bikin kulit kita jadi makin minyakan. Absorpsinya atau daya serapnya dia menurut aku medium to high karena seperti yang aku bilang tadi, dia tuh cepet banget nyerapnya. Makeup compatibility-nya dia menurut aku juga high karena dia nggak ganggu makeup aku selama ini yang aku pakai. Udah gitu dia juga seperti membantu makeup aku tuh untuk lebih nempel lagi di kulit. Oke, jadi moisturizernya dari Something yang Skin Gold ini itu masuk dalam kategori oklusif dan humektan ya. Jadi oklusif itu karena dia emang menjaga hidrasi, mengunci kadar air dalam kulit, dan yang humektan itu karena dia tuh juga ada kandungan gliserin. Nah, moisturizer ini tuh bisa digunakan pagi dan malam. Jadi selama ini udah sekitar 2-3 mingguan aku tuh pakai dia di pagi dan malam sih. Oke, jadi produk yang kedua ada sunscreen dari Studio Tropic. Ini dia ngeluarin baru. Ini tuh SPF 50 PA++. Nah, jadi dia ini tuh ada dua jenis. Ada yang mint kayak gini, sama yang satunya tuh warnanya kayak krem gitu. Jadi dia ada dua, dan yang satunya tuh untuk kulit light to medium, dan yang satunya tuh untuk kulit medium to warm ya. Jujur aku suka sama sunscreen ini karena apa? Untuk di kulit aku yang kering, dia itu memang ada sedikit oilnya, tapi dia itu nggak bikin muka jadi berminyak, juga nggak bikin muka kita tuh jadi kayak oxidize ketika udah siang hari gitu. Jadi aku suka sih, dan dia ini gampang juga di blendnya. Dia ini hybrid sunscreen ya. Jadi ini teksturnya dia kayak gini. Ini yang warna mint ya, karena yang warna krem aku nggak punya jujur. Oke, kita blend di tangan tuh. Aku tadi kan tuangin lumayan banyak ya, hanya untuk sekepalan tangan. Dan dia gampang banget dong di blendnya. Oke, sekarang kita pakai aja langsung. Jadi dia ini warnanya itu warna hijau, terus ada kayak bintik-bintiknya warna hijau, lebih gelap gitu loh. Jadi bintik-bintiknya ini tuh adalah si skin fashion kapsulnya gitu, yang kalau diratain dia itu bakalan akan menyatu sama kulit gitu. Langsung nyerap, dan dia itu memberikan efek, menurut aku sih, dia memberikan efek lumayan agak glow. Jadi kayak ada oilnya dikit gitu. Jadi biar kulit kita tuh nggak kering gitu loh. Dan sebenarnya untuk kalian yang punya kulit berminyak dan juga berjerawat, sebetulnya nggak masalah ya pakai produk-produk yang ada oilinya. Hanya nanti kalian itu bisa kayak set lagi sama bedak tabur atau bedak compact powder, supaya minyaknya tuh kelok gitu loh. Tuh, kalian bisa lihat ya bedanya. Yang kiri aku belum pakai, dan yang kanan ini aku udah pakai. Oke, sekarang aku mau pakai yang sebelah kiri. Ini. Tuh, kalian lihat betapa dia gampangnya di blend. Udah langsung hilang, gone, meresap. Nah, dia ini juga nggak ada fragrance-nya, juga nggak ada alkoholnya ya. Jadi aman buat kalian yang punya kulit sensitif. Kayak aku juga, ada bagian-bagian kulit aku tuh yang sensitif kalau kena alkohol. Bakalan akan merah-merah, dan dia ini enak banget, nggak ada kandungannya. Jadi ini kalian bisa lihat teksturnya lebih dekat lagi, kayak gini. Jadi kayak glass skin gitu nggak sih? Dan ini tuh kayak ready untuk dikasih make up gitu. Dikasih complexion lagi tuh udah ready. Kalian tinggal pakai cushions, or kalian kayak gini aja langsung pakai bedak yang compact powder yang ada efek blurry-nya juga nggak masalah gitu. Oke, jadi karena udah kayak gini, pastinya moisturizing effect-nya kita dapat ya. Dia memang nge-moisturizingin kulit kita. Udah gitu, selama pemakaian sunscreen ini, jadi kayak misalnya udah beberapa lama, udah sampai malam, itu dia nggak oxidize. Jadi tidak membuat kulit kita tuh menjadi kayak lebih kering banget, itu enggak. But memang kalau siang sudah pasti ya kan, kita semua kalau udah siang udah pasti sebum tuh udah keluar, ada bagian hidung, bagian dahi itu pasti udah keluar minyaknya. Tapi dia tidak membuat kita tuh menjadi kayak tambah minyakan. Ya udah, minyaknya yang keluar tuh ya udah normal aja gitu. Ini bagus banget sih. Ini aku suka seriusan sama teksturnya, sama packagingnya juga lucu banget, orange wortel kayak gini. Oke banget sih menurut aku. Ini tuh kayak skin prep daily gitu loh. Jadi sebelum kita pakai, entah itu kalian mau pakai bedak atau pakai cushions, ini tuh kayak skin prep yang daily. Jadi habis pakai moisturizer ditambah sama sunscreen yang kayak gini nih, mantap banget sih. Oke, aku suka banget sama dia, mantap. Nah, sekarang kita masuk ke produk ketiga, yaitu ada concealer dari Jekyll yang terbaru. Ini produknya, dia kemasannya tuh pipih kayak gini, lucu banget kan. Dan dia ini kayak gampang gitu loh, dimasukin ke saku, dimasukin ke pouch, dimasukin ke tas, jadi bisa dibawa kemana-mana. Nah, sebenarnya kalau kalian tahu foundationnya si Jekyll yang ini tuh teksturnya sebenarnya mirip sama ini, dan aku suka banget gitu ya. Oke, jadi ini aku mau langsung pakai aja. Jadi ini aku pakai shades yang shell ya.
Oke, jadi kayak gini kemasannya dia. Sebenarnya menurut aku dia tuh kemasannya memang iya luxury dan kemasannya tuh inovatif banget. Tapi ini akan mempengaruhi isi nggak sih? Oke, ini aku mau zoom dulu biar kalian bisa kelihatan bawah mata aku. Teksturnya tuh kayak satin ya, tapi nanti ketika udah di blend, dia itu finishnya kayak semi matte gitu loh. Oke, jadinya aku mau blend dulu. Nah, dia ini menurut aku juga gampang di blend. Tuh. Nah, untuk coveragenya menurut aku dia medium ya coveragenya. Jadi kalian bisa build lagi. Kalau misalnya kalian punya bekas jerawat itu yang kayak ih bandel banget, nggak mau hilang, dan itu kelihatan banget, itu kalian bisa tambahin lagi. Nah, ini finishnya ya. Jadi ini before pakai, ini after, merah-merah di bawah mata itu udah hilang, udah nggak terlalu kelihatan. Cuman ada urat-urat mata ini tuh masih kelihatan. Hebat, ini tuh bagus banget finishnya. Jadi dia tuh nggak terlalu matte dan nggak bikin jadi cracky. Jadi banyak ya concealer itu aku kayak pilih-pilih dan nggak cocok karena apa? Karena ketika sudah nempel, udah kita ratain, iya dia hasilnya matte tapi malah bikin cracky gitu loh. Bagian mata bawah, bagian hidung, itu jadi cracky. Dan ini dia nggak cracky, apalagi digabungin sama moisturizer sama sunscreen yang tadi, jadi udah klop banget sih menurut aku tuh. Dan dia ini ada banyak juga ya shades-nya, kalau nggak salah dia ada 7 or 8 shades gitu. Jadi ini tuh cocok banget buat kalian yang suka kayak makeup natural, terus kalian cuman kayak mau tutupin bagian-bagian yang kayak warnanya kurang rata atau warnanya kayak merah, itu cocok banget sih pakai ini. Tuh kan gampang banget di blendnya. Udah gitu kayak merah-merah di muka aku tuh kayak diratakan gitu loh warnanya. Tuh sebenarnya kayak pakai ini doang, nggak usah pakai complexion apa-apa tuh kayak ya udah nggak apa-apa karena untuk daily. Oke nih kalian lihat kan finishnya tuh mulus. Oke, sekarang aku mau tes dia tuh kayak gampang nempel apa enggak sih. Gampang nempel itu dalam artian konsistensinya ya, jadi dia tuh transfer proof atau enggak, smudge proof atau enggak, kayak gitu. Jadi ini aku mau kayak gini-giniin dan oke, jadi dia itu nggak terlalu banyak nempel ya di sini. Ada sedikit banget. Jadi konsistensinya menurut aku lumayan, medium ya. Udah gitu kita tes, pakai kita tap-tap. Ada sedikit banget. Malah bahkan hampir kayak nggak kelihatan deh. Oke, aku suka sih sama concealer si Jakil yang terbaru ini. Good lah. Oke, mantap. Nah, sekarang kita masuk ke produk yang keempat, yaitu si Cushions-nya Bare and Bliss. Sebenarnya aku udah bahas ini tuh di video yang sebelumnya. Aku bahas full Bare and Bliss yang terbaru. Jadi dia ini ada skin tint-nya, ada cushion-nya, ada compact powder, ada concealer-nya. Kalian bisa lihat di sana. Di awal aku cuma mau ngomong, ini Cushions tuh enak banget. Ya, enak banget untuk daily. Coveragenya dia itu menurut aku medium. Packagingnya lucu banget dong. Kayak aku tuh belum pernah punya cushions yang packagingnya tuh kayak gini. Kayak cushions aku, kalian lihat ya. Tuh, tumpukan cushions aku itu nggak ada yang packagingnya kayak gini. Nggak ada yang dia itu kayak ada transparan-transparannya gitu. Terus warnanya tuh kayak cute-cute gini tuh nggak ada gitu loh. Kayak ini tuh baru, wow, aku miss banget ada cushions kayak gini, warnanya lucu banget. Oke, udah gitu dia itu puffnya kayak gini dong, lancip gini, dan ini tuh puff yang nyaman banget ketika kalian tuh mau ngeblend bawah mata. Kemudian selipan hidung, ini tuh enak banget. Cuman ini udah karena kayak keseringan dipakai udah kayak gini deh, jadinya kayak, gitu kan. Oke, sekarang aku mau zoom dulu biar kalian bisa lihat dari deket aku pakai cushions ini tuh gimana. Jadi dia meskipun coveragenya itu medium, tapi finishnya tuh loh flawless. Flawless tapi dia itu bisa kayak nahan minyak seharian gitu loh. Tuh, ya gak? Aku tuh suka banget sih pakai dia. Tuh, kan? Cakep banget. Dan dia ini nggak gampang crack. Meskipun kalian pakai masker, meskipun dia tuh akan ada sedikit menempel di masker, tapi dia tuh kayak nggak crack, nggak rusak, nggak kelihatan kayak bolong, keroak-keroak gitu, nggak. Oke, jadi kalian pasti bisa menyimpulkan kalau dia memang medium coverage ya. Light to medium sih coveragenya. Nah, udah gitu dia memberikan kesan flawless, bright, yang aku tuh suka banget gitu loh cushions kayak gini. Nggak yang terlalu demplok, tapi enak kak dipakai daily. Tuh, kalian bisa lihat bagian dahi aku yang ini sama yang ini. Kayak lebih bright nggak sih? Tuh, flawless kan? Nah, ini yang seperti aku bilang, cushions ini tuh enak, gampang banget buat ngeblend kayak bagian mata, bagian samping hidung. Tuh, lihat. Hidung aku rata banget kan, dia nggak kayak nge-crack atau gimana gitu loh. Padahal biasanya hidung aku nih rewel loh.
karena kering, campur ada sebumnya juga. Jadi dia tuh nggak gampang gitu loh dimasukin sama complexion. Easy to blend juga, lumayan. Nggak yang harus berkali-kali tap untuk dia rata. Udah gitu dia juga lumayan menutup pori-pori aku di hidungnya gede. Dan si Cushions ini tuh ada SPF-nya, jadi dia tuh ada SPF 45 PA+++. Jadi kalian nggak usah khawatir, pastinya dia akan memberikan perlindungan lebih. Nah, untuk konsistensi aku juga bakalan akan tes. Jadi ini aku tap-tap. Oke, jadi dia ini lumayan ya. Konsistensinya oke, karena lihat nih, minim banget transfernya ke kapas silkot ini. Padahal udah aku tap-tap. Tuh, padahal dan dia belum di set ya, dia belum di set pakai bedak apapun. Jadi pakai kayak gini aja itu masih oke gitu. Meskipun kelihatannya kayak basah ya, tapi dia oke loh. Nah, untuk no creasingnya, iya, aku akuin dia tuh nggak gampang creasing, nggak crack juga di bagian-bagian yang biasanya tuh rewel dan rentan crack. Dia enggak, dia bener-bener melapisi muka aku kayak bagus gitu loh. Nah, untuk coveragenya yang aku bilang tadi, dia tuh light to medium, karena untuk satu layer aja itu memang nggak cukup untuk menutupin semua noda, tapi meratakan warna kulit iya. Jadi kalian harus bedain ya, meratakan warna kulit sama menutupi gitu. Karena kalau menutupi itu sudah kayak blur, nggak ada. Tapi kalau dia kayak meratakan, terus dia jadi ada efek brightnya, iya memang kayak dia kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke produk yang kelima. Nah, ini compact powdernya si Bare and Bliss, dan ini juga udah aku bahas tuntas di video aku yang sebelumnya, dan menurut pendapat aku suka sih sama compact powder ini karena dia tuh finishnya blur. Oke, sekarang aku mau deketin sedikit biar kalian bisa lihat. Kemasannya dia juga lucu banget sama kayak cushionnya. Ini aku pakai shades yang nomor 2, Natural Bloom. Kalau yang tadi itu cushionnya aku pakai yang shade nomor 1. Jadi cushionnya tuh warnanya lebih terang dan bedaknya tuh warnanya agak lebih natural supaya menetralkan warna kulit lagi. Oke, jadi sebenarnya compact powder dari Bare and Bliss ini tuh juga oke banget ketika kondisi muka kalian tuh bare face. Jadi kalian nggak pakai complexion apa-apa, kalian cuma pakai skincare dan cuma pakai sunscreen, itu juga dia masih oke banget ya. Oke, ini aku bakal akan zoom biar kalian bisa tahu lebih dekat lagi dia gimana ngeblurnya di muka aku. Kayaknya aku pakai kuas, jadi dia ini ada lumayan sedikit flake ya, jadi kayak ada rontokannya gitu loh. Cuman nggak yang terlalu ganggu atau terlalu banyak, kalian tinggal kayak tap-tapin gini aja supaya dia flake-nya nggak terlalu ada di muka gitu. Kalau kalian bisa lihat tadi itu kan kayak ada sedikit berminyaknya ya, ada sedikit glow-nya. Nah, ketika udah pakai compact powder ini, itu jadinya kayak blur finish. Kalian lihat kan, yang ini tadi tuh kayak glow-glow gitu. Dan yang ini udah kayak blurry gitu. Ini oke banget sih. Dan ini aku suka banget. Udah gitu ini compact powdernya tuh dia ada SPF 25 PA++ ya. Jadi semisal kalian cuma mau pakai ini doang, kayak nggak pakai complexion, itu bisa banget. Blurry tapi masih tetap flawless gitu loh, lihat kan. Nah, kenapa sih aku ngeblendnya pakai brush? Karena emang aku tuh kalau ngeblend compact powder bedak itu lebih suka pakai brush sih, menurut aku, ketimbang pakai puff yang kayak gini nih. Aku lebih suka yang kayak pakai brush, karena menurut aku lebih rata juga, bisa masuk ke sela-sela. Blur tapi masih flawless. Kalau misalnya kalian kayak merasa kurang blur, kalian bisa tambahin gitu. Dan bedak ini itu juga oke banget ketika kalian tuh kayak mau touch up gitu loh. Nah, udah oke kan? Udah nggak yang terlalu glow gitu, tapi agak lumayan sedikit blur. Nah, untuk no caking atau no cracking, dia nggak nge-cake dan juga nggak nge-crack ya di bagian muka-muka aku yang kayak kering atau bagian sela-sela gini juga dia tuh kayak nggak nge-crack, masih mulus-mulus aja, fine-fine aja. Jadi overall aku suka sih sama bedak ini. Nah, tapi aku mau sedikit benerin makeup dulu. Baru kita masuk ke produk yang kelima, karena produk yang kelima ini adalah lip produk. Oke, jadi ini aku udah sedikit makeupan, makeup natural aja, nggak yang gimana-gimana. Dan sekarang aku mau masuk ke produk yang keenam, yaitu BLP Lip Cotton. Ini aku suka banget, aku beli 2. Jadi sebenarnya dia itu ada 4 shades, tapi aku beli 2 shadesnya supaya kayak ada warna yang nude dan ada warna yang red, jadi bisa diombre gitu. Nah, ini aku mau, yang pertama mau swatchin dulu yang First Kiss. Ini First Kiss dia kayak gini, tuh kan nude banget, cantik banget warnanya. Dan yang kedua aku mau swatchin yang Tribute. Ini tuh yang kayak merah gitu tuh, jadi ini kalau diombre tuh cantik banget gitu. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya, dia tuh lip cotton yang ringan ya, tapi dia ini tuh finishnya kayak agak sedikit powdery, matte powdery.
kayak gini doang aja sudah cukup, dan ini kita blend pakai tangan. Terus kita juga bisa bikin kayak efek bibir kita tuh kayak lebih gede gitu loh, kayak lebih lebar. Jadi kita blend keluar. Oke, wow. Nggak nempel juga, jadi ringan banget. Sumpah ini tuh kayak aku nggak pakai, dan dia tuh kayak keringnya tuh cepat gitu loh. Tapi bukan kering yang membuat bibir kita kering ya, tapi dia tuh kering dengan sendirinya gitu loh. Oke, sekarang aku tuh mau ombre dia sama yang tribute. Ini aku mau tambahin sedikit di bawah bibir, biar ada kesan kayak bibirnya tuh kayak lebih lebar lagi gitu loh. Tuh, gimana? Cakep kan? Jadi dia tuh minim banget transfer, tapi dia ini nggak ada baunya ya. Nggak ada baunya sih menurut aku ya, dia nggak ada bau kopi-kopian, juga nggak ada bau fragrance. Cakep deh ini. Sumpah ini ringan banget. Tapi nggak kering, serius. Suka sih. Dia ini kan memang minim transfer ya. Cuman kalau misalnya dipakai makan dan minum, karena memang dia basicnya bukan lip tint, jadi ya pasti akan ada ilangnya gitu. Cuman ketika ditacap ya udah, kita tinggal tacap aja. Kalau aku sih kayak gitu ya, pengalaman aku pakai. Nah, untuk coveragenya, dia ini coveragenya medium to high. Jadi satu layer aja itu udah bisa buat nutup bibir. Jadi misalnya bibir kalian itu kayak gelap gitu, bisa banget pakai ini, dan dia juga bisa menutup gitu loh. Oke, jadi kalau kalian perhatiin, si lip cottonnya BLP ini tuh kalau di blend pakai tangan gitu tuh, dia tuh kayak ada kesan kayak finishnya tuh powdery blurry gitu loh. Kayak lihat ada kayak semu-semunya di bagian sini. Jadi makin cantik, makin suka gitu. Oke, jadi gimana menurut kalian? Ada yang udah pernah cobain belum? Ini lip cottonnya si BLP. Soalnya menurut aku nih juara banget sih. Oke, jadi segitu dulu video aku tentang 6 produk yang baru aja launching di bulan April ini. Jangan lupa juga untuk tungguin video part 2-nya. Jadi new product juga di bulan April. Oke, kalau menurut kalian dari 6 produk tadi, kalian tuh sebenarnya suka yang mana sih? Jangan lupa tulis di kolom komen. Dan buat kalian yang udah coba salah satu atau mungkin ada beberapa produk yang udah aku review tadi ke kalian, kalian juga bisa share pengalaman kalian pakai produk itu dan rasanya tuh gimana di kulit kalian. Kalian juga bisa share di kolom komen ya. Oke, jangan lupa like juga subscribe. Jangan lupa juga buat mampir ke Instagram dan TikTok aku, karena di situ tuh biasanya ada video-video pendek tentang tips, trik, dan juga rekomendasi produk buat kalian. Tungguin part 2-nya ya. Thank you for watching. Bye!